Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nisfi Ayu Andika, Prodi Hukum Keluarga Islam NPM 1001011180014, ingin mempresentasikan hasil laporan KKL saya yang berjudul Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia atau KMMI di Universitas Airlangga. Latar belakang kenapa ada KMMI ini, karena KMMI adalah salah satu program yang ada pada MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana muncul permintaan yang berkembang pesat untuk pendidikan berkualitas tinggi di masyarakat. Jadi transformasi digital ini kan terjadi banyak banget ya di industri, sehingga perubahannya tuh membuat kesenjangan keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Nah, program KMMI juga menjadi bagian tambahan yang melengkapi pembelajaran di kelas dan berguna mengisi kesenjangan keterampilan yang diberikan di perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja dan industri. Untuk ruang lingkupnya sendiri, yang keterima di KMMI Unair ini ada sekitar 400 mahasiswa, di mana Unair itu dibagi-bagi ke 5 mata kuliah yang Unair buka. Yang pertama ada pengelolaan bencana, yang kedua ada formulasi obat tradisional, yang ketiga ada pasar modal dan investasi syariah, yang keempat ada bioteknologi aquaculture, dan yang terakhir eksplorasi dan visualisasi data, di mana di masing-masing kelas itu terdiri dari 80 mahasiswa yang terdiri dari Unair sendiri maupun non-Unair gitu. Jadi nggak semuanya dari Unair, tapi terdiri dari beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Oke, yang selanjutnya ada gambaran umum institusi. Kita akan ngebahas sejarah Unair dulu. Ada fakta menarik bahwasanya 5 fakultas pertama yang dibangun, salah satunya ada Fakultas Kedokteran, yang kedua ada Fakultas Kedokteran Gigi, yang awalnya merupakan cabang dari Universitas Indonesia, lalu Fakultas Hukum yang semula merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada, yang keempat ada Fakultas Sastra yang berkedudukan di Denpasar, lalu pada tahun 1962 fakultas ini memisahkan diri dari Unair untuk menjadi bagian dari Universitas Udayana, dan yang terakhir ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di Malang, dan pada tahun 1963 memisahkan diri juga nih dari Universitas Airlangga menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Negeri Malang, yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Negeri Malang atau terkenalnya dengan UM. Nah, selanjutnya ada sejarah KMMI. Jadi tuh KMMI dilaksanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dari dalam maupun dari luar negeri. Peran dunia kerja dan industri juga diperlukan banget untuk mendukung program ini. Program ini juga dapat diikuti oleh mahasiswa aktif dari perguruan tinggi tingkat sarjana atau program akademik di Indonesia yang telah terseleksi oleh perguruan tinggi sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi pas daftar tuh kita daftar, terus abis itu kita nunggu pengumuman, itu tetap ada seleksi lolos atau tidaknya. Nanti kalau misalnya kita nggak lolos tuh baru bisa daftar program KMMI yang lainnya. Tapi kalau kita lolos berarti kita mengikuti program KMMI yang udah kita pilih, kayak gitu. Untuk visi dan misi Unair sendiri, ini di sebelah kiri ada visinya, dan misinya ada di sebelah kanan. Kayaknya bisa dibaca sendiri aja ya, bisa di skip karena durasi. Oke. Untuk demografi Unairnya, dikasih alamatnya aja ya. Di sini ada 3 kampus, kampus A, kampus B, kampus C, semuanya sekarang ada di Surabaya. Jalannya aja yang berbeda. Ya, mungkin bisa dicek kalau misalnya nanti kalian jalan-jalan ke daerah Surabaya. Kita skip juga yang ini. Untuk struktur organisasi Unairnya, saya juga hanya memasukkan pimpinannya, yaitu rektor beserta wakil-wakilnya, bisa dilihat di sini. Kalau mau lengkapnya mungkin kalian bisa cek di Google. Ya, durasi, jadi kita skip aja. Lanjut ke pelaksanaan dan hasil kegiatan, di mana proses belajarnya itu 2 bulan atau 8 minggu, 1 minggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Jumat dari jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Hubungan internal dan eksternalnya ya sama aja sih kayak antara mahasiswa sama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen itu harus dibangun ya, biar suasana interaktif di kelasnya tuh dapat gitu, karena kan mulai Zoom meeting dan belum kenal juga, jadi itu benar-benar harus dibangun banget kayak gitu.
Selanjutnya, setiap mata kuliah itu pasti punya capaian pembelajaran, dan menurut saya pasar modal dan investasi syariah ini sudah terselesaikan dengan baik, walaupun melalui Zoom meeting. Waktu pelaksanaannya seperti yang sudah disampaikan, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2021 hingga 21 Oktober 2021. Ringkasan pekerjaannya sama ya kayak kuliah biasa. Mahasiswa dituntut aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kayak tugas kelompok, ngerjain UTS UAS, forum, kuis, dan lain-lainnya. Oke, karena waktunya udah lebih banget nih, jadi kesimpulannya adalah program KMM itu terobosan ya dari Kemdikbud, di mana mendukung keberlangsungan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga. Berbeda dari program implementasi Merdeka Belajar lainnya, jadi itu KMM ini program pendidikan pelengkap dari pembelajaran penuh yang dilakukan. Benefitnya apa? Benefitnya kita juga bisa mengkonversi 3 SKS, mendapatkan uang saku, terus bimbingan langsung gitu dari pihak industri yang berhubungan dengan mata kuliah yang kita ambil. Jadi ingat ya gitu, KMMI itu murni gitu, kita tuh mengikuti pembelajaran, bukan magang ataupun kerja. Jadi mahasiswa tuh nggak cuma diberikan teori, tapi juga ada praktikum, tugas, dan ujian ya kayak kita kuliah biasa gitulah pokoknya. Sarannya, saya berharap bisa lebih banyak mahasiswa Fakultas Syariah yang mengikuti gitu program MBKM, nggak cuma KMMI, banyak ya pilihan programnya yang semampunya kalian atau maunya kalian ikut apa nih, kayak gitu. Karena kita membawa nama fakultas juga, membawa nama universitas, membawa nama diri sendiri gitu. Jadi kan biar Unisba atau Syariah tuh makin terkenal gitu. Kalau kita terpilih mengikuti program MBKM ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.